Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu Laili Komaria di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab berikutnya. Jadi tolong siapkan buku, catatan, dan alat tulis. Baik, hari ini kita akan mempelajari pada KD 3.12, yaitu menerapkan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Penerimaan sarana dan prasarana. Penerimaan disebut juga dengan receiving. Nah, kegiatan penerimaan adalah menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan, pabrik, atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Jadi, penerimaan merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang suatu perusahaan atau kantor. Jadi sudah jelas ya, ketika ada suatu penerimaan barang, seorang pegawai atau karyawan itu harus melakukan pengecekan barang terlebih dahulu. Pengecekan barang mulai dari apa? Mulai dari fisiknya. Barangnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Spesifikasinya apakah benar atau tidak? Nah, semuanya itu juga dilihat dari dokumennya. Jadi ketika ada barang datang, pasti ada selembar dokumen yang dilampirkan ketika barang itu datang. Itu harus dicek dulu. Nah, sebenarnya bagaimana sih acuan dasar dari penerimaan barang atau sarana dan prasarana? Yang pertama, harus memperhatikan fisik barang yang diterima. Ini typo ya, kurang merah. Yang kedua, yaitu melakukan dokumentasi penerimaan barang. Yang ketiga, melakukan penanganan penerimaan barang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara memperhatikan fisik barang yang diterima. Nah, ini ada beberapa prosedur saat penerimaan barang. Pertama, dengan memperhatikan prinsip penerimaan barang, yaitu menerima fisik barang itu tidak hanya dengan dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya melakukan pengecekan barang melalui lembar pemesanan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga harus memperhatikan barang secara langsung. Jadi, boleh barang itu dibuka dari kemasannya, dicek kondisi barangnya, apakah ada barang yang rusak atau warnanya yang tidak sesuai dengan lembar dokumen pemesanan. Jadi, boleh dibuka, dicek terlebih dahulu. Asal jangan merusak barang. Yang kedua, dari secara fisik, barang itu harus dilihat bentuknya, jumlahnya ada berapa, diraba, apakah ada yang tergores, apakah ada yang cacat, atau ada yang rusak, dan dirasa. Serta dibandingkan juga dengan dokumen pengantaran. Apakah barang tersebut itu sesuai dengan dokumen pemesanan ataupun tidak. Yang ketiga, yaitu melakukan pengecekan atau keseluruhan kondisi barang. Yang keempat, selanjutnya yaitu melihat tanggal kadaluarsa barang, nomor produksi, dan kode produksi apakah sesuai dengan lembar dokumen pengantaran ataupun tidak. Yang terakhir yaitu menghitung kuantitas barang atau jumlah barang berdasarkan dokumen pemesanan. Jangan sampai ketika ada barang yang datang itu tidak sesuai dengan dokumen pemesanan. Kalau misalnya barang yang datang itu tidak sesuai dengan yang dipesan, kita boleh melakukan komplain kepada distributor atau penyedia barang bahwa ada beberapa
barang yang tidak sesuai dengan jumlahnya boleh mengajukan komplain. Misalnya kalau sesuai ya boleh barang itu diterima dan bisa langsung disalurkan kepada pembeli ataupun konsumen ataupun langganan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, melakukan dokumentasi penerimaan barang. Pada tahap ini, dokumentasi penerimaan barang itu harus berdasarkan dokumen pemesanan. Kemudian, harus melakukan tahapan pengecekan mulai dari yang pertama barang yang harus diterima. Misalnya barangnya jumlahnya sekian, laptopnya misalnya 10, komputernya 1, terus LCD-nya 1. Nah, itu harus dicek apakah sesuai tidak barang yang datang dengan lembar dokumen pemesanan. Kedua, dari jenis barangnya, apakah sesuai tidak jenis barang yang datang itu dengan dokumen pemesanannya. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi kantor, disesuaikan ataupun tidak. Jadi ketika ada barang yang datang, seorang pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan itu harus melakukan pengecekan satu persatu, mulai dari ini tadi barang yang harus diterima, jenis barangnya, dan kesesuaiannya. Agar apa? Agar ketika barang itu dikirim ke konsumen atau pembeli atau pelanggan itu tidak ada kesalahan sedikit. Selanjutnya adalah macam-macam dokumen dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, dokumen dalam pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa macam. Yang pertama ada dokumen pengiriman atau delivery note atau DM, adalah dokumen yang dikirimkan oleh pemasok kepada para pelanggan saat produk disampaikan dengan merincikan jumlah fisik barang yang akan dikirim. Selanjutnya, faktur atau invoice biasanya dikirimkan kepada langganan yang menunjukkan jumlah nilai uang dari produk yang disampaikan. Yang kedua ada dokumen pemesanan atau delivery order atau DO dan purchase order atau PO. Adalah surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat yang ditujukan kepada bagian penyimpanan barang atau bagian gudang milik perusahaan. Yang terakhir adalah dokumen pengemasan atau packing list, itu dokumen yang menunjukkan jumlah, jenis, dan berat barang yang diekspor dan diimpor, dan merupakan dokumen penjelasan dari uraian barang. Dari ketiga jenis dokumen ini, kalian harus tahu. Selanjutnya ini adalah contoh dari dokumen pengiriman. Dalam dokumen pengiriman ada judulnya, dan jelas penerimanya itu ditujukan kepada siapa, namanya, perusahaannya, alamat kantor, katanya, waktu pemesanan harus jelas, nomor invoice-nya harus jelas, waktu pengiriman, menggunakan jasa pengiriman apa. Nah, untuk kode nama barang, satuan dan jumlahnya itu harus jelas. Jadi ketika barang itu diterima, pegawai harus mengecek barang yang diterima dengan dokumen pengirimannya itu apakah benar atau tidak. Jika ada kekeliruan, boleh mengajukan komplain kepada pihak penyedia barang. Selanjutnya ini ada contoh dari dokumen pemesanan. Nah, dokumen pemesanan atau purchase order yang pertama ini adalah perusahaan penyedia, misalnya penyedianya si PT Multimustika. Nah, pemesanan akan dikirimkan kepada PT Penerbit Erlangga selaku konsumen, pembeli ataupun pelanggan. Jelas di sini tanggal pemesannya ditulis jelas
Dan di sini menjelaskan tentang barang-barang yang bisa berikut dengan kuantitasnya, harganya, totalnya. Jika barang tersebut dikirimkan kepada PT Erlangga, PT Multimustika itu harus mengecek terlebih dahulu barang yang akan dikirim agar ketika PT Penerbit Erlangga itu menerima itu barangnya sesuai dengan barang yang disesuaikan Penerbit Erlangga. Selanjutnya adalah contoh dari dokumen pengemasan. Nah, di sini sudah jelas judulnya, dokumen pengemasan. Penerimanya siapa? Yaitu PT Penerbit Erlangga. Ini jelas juga dengan barang yang dipesan. Nah, ini pengemasannya menggunakan 1 kontainer. Total pengemasannya berarti 2 kontainer. Kurirnya menggunakan MTI Cardo dan sudah jelas dengan tanggal pengiriman. Jadi sebelum barang itu dikirim ke konsumen atau pembeli atau pelanggan, si PT Multimustika itu harus jelas dalam dokumen yang dilampirkannya, barang yang akan dikirim harus jelas semua. Jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. Kalau terjadi kesalahan berarti kinerja dari PT Multimustika patut diperhitungkan. Selanjutnya melakukan penerimaan barang. Yang pertama, menangani barang sesuai dengan siklus hidupnya. Contoh, dicek suhunya, dicek waktu produksi dan kadaluarsanya, maksimal tuntutan tiap barang itu ada berapa, dan keamanan bahan dasar barang. Kedua yaitu menggunakan peralatan yang sesuai seperti palet, drum, dan forklift. Nah, ini adalah contoh dari palet kayu, ini ada contoh dari hand pallet, ini ada contoh dari drum. Nah, ini adalah contoh dari forklift. Jadi kalau misalnya ada barang data, si pegawai yang sebuah perusahaan itu bisa mengangkut barang data menggunakan alat seperti ini. Jadi tidak diangkat dengan tangan kosong, bisa menggunakan bantuan alat data. Untuk materi selanjutnya akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa jaga diri sebagai prasarana dan prasarana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.